Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Walaupun memang kita masih pembelajaran melalui online, tapi berharap kalian semua tetap semangat belajar ya. Dan kita akan lanjutkan untuk materi kita untuk ekonomi. Yang pertemuan yang lalu kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Yang untuk hari ini kita akan lanjutkan, kita masih di bab 2, ingat minggu depan ya akan semester ya, 2 minggu depan akan semester. Jadi kita lanjut di bab 2. Jadi pembangunan ekonomi. Jadi materi kita adalah pembangunan ekonomi. Yang lalu tentang pertumbuhan ekonomi kita sudah pelajari, sekarang kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Oke, jadi ini ya, pendapatan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total. Itu adalah pengertian dari pembangunan ekonomi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan. Jadi minggu yang lalu ya kita telah belajar tentang pertumbuhan ekonomi dan hari kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Sekarang kita akan pelajari tentang bagaimana sih perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, kita mulai ya. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama, kalau pembangunan ekonomi itu peningkatan kualitas hasil produksi. Jadi pembangunan ekonomi dia memperhatikan tentang kualitas. Oke ya. Ini kualitas hasil produksi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi dia tidak memperhatikan kualitas, tapi dia melihat dari kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Ya. Jadi kalau pembangunan dia peningkatan kualitas hasil produksi, dan kalau pertumbuhan, dia kenaikan jumlah. Oke, boleh? DP perbedaan. Jumlah hasil produksi. Jadi kalau pembangunan melihat di kualitas hasil produksi barang dan jasa, nah boleh toh paham kalau barang dan jasa, paham toh? Barang dan jasa. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi dia berkaitan dengan jumlah. Ya, jadi jumlah itu DP perbedaan pertama. Baru yang kedua, untuk pembangunan ekonomi, kenaikan persentase jumlah GNP lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Itu ya, untuk pembangunan ekonomi. Jadi persentasenya GNP akan lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan memperhatikan apakah persentase kenaikannya itu lebih besar atau lebih kecil daripada persentase kenaikan jumlah penduduk. Yang ketiga, peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai perubahan struktur ekonomi. Oke, jadi dia ada perubahan struktur ekonomi dari tradisional menjadi modern serta ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau pembangunan ekonomi, struktur ekonomi terjadi perubahan dari tradisional, maksudnya tradisional dari pertanian. Oke, dari pertanian dia menjadi modern, jadi pertanian dia lanjut ke industri dan jasa. Ya itu ya. Jadi kalau pembangunan ekonomi peningkatannya itu disertai peningkatan GNP itu disertai perubahan struktur yang dari struktur pertanian dia beralih ke struktur industri dan ke jasa atau ke menjadi modern dan ditandai dengan peningkatan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK ya ilmu pengetahuan dan teknologi
Jadi ada perubahan, ada perkembangan iptek. Oke, boleh? Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi dia meningkat itu tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Tidak ada perubahan. Jadi tidak disertai dengan peningkatan atau perubahan struktur ekonomi di mana dari pertanian ke jasa, ke industri dan ke jasa ya. Jadi dari tradisional ke modern. Jadi tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan juga tidak ada disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau pembangunan ekonomi itu peningkatan GNP dari tahun ke tahun itu terjadi perubahan ya, perubahan struktur ekonomi. Kemudian Indonesia. Indonesia kan negara kita struktur itu pertanian. Nah, kita akan mulai meningkat ke modern, ke industri dan jasa. Itu kaitan dengan pembangunan ekonomi. Baru yang perbedaan yang keempat, pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi kalau di pembangunan ekonomi ada kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, pemerataan pendapatan dan pertumbuhan jumlah penduduk. Kalau pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan. Jadi tidak disertai dengan kenaikan GNP. Itu ya, itu dia punya perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut ya. Boleh tak? Ya, sekarang perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, perencanaan pembangunan ekonomi mengandung arti pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Nah, setiap negara memiliki perencanaan pembangunan ekonominya sendiri. Ya, negara kita ada rencana pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, ini ya, Sistem Pembangunan Nasional. Jadi negara kita juga ada planning, perencanaan akan menjadi apa negara kita di kemudian hari. Nah, di Indonesia ya ini ya, perencanaan pembangunan ekonomi termasuk dalam perencanaan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di negara kita ada DP sistem, ada DP pembangunan sampai tahun sekian kita sudah berencanakan apa yang akan terjadi bagi negara kita. Ya. Perencanaan pembangunan. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan. Yang pertama, sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi. Sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi terjadi peningkatan pembangunan ekonomi. Kalianlah yang akan membangun bangsa kita. Kalianlah yang akan bangun bangsa. Itulah kalian ketika sekolah belajar baik-baik karena satu saat nanti kalian akan berpartisipasi aktif untuk membangun bangsa dan negara. Coba lihat contoh Singapura. Singapura mereka tidak ada sumber daya alam yang melimpah, tidak ada. Tetapi Singapura adalah negara maju, salah satu negara maju di Asia Tenggara itu Singapura. Mereka tidak ada sumber daya alam yang melimpah, tapi sumber daya manusianya itu sungguh mumpuni. Jadi mereka bukan bergerak dalam sektor pertanian, tapi mereka sekarang adalah sektor jasa dan industri. Ya, sektor industri dan jasa mereka itu. Kenapa? Karena sumber daya manusia ini sangat mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itulah diharapkan bagi kalian semua yang sementara belajar baik-baik, tingkatkan kemampuan skill kalian sehingga waktunya tiba untuk bekerja, melaksanakan tugas kalian telah siap. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya alam. Oke, sumber daya alam itu juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Negara kita banyak sekali sumber daya alam. Baik sumber daya alam diperbarui, banyak sekali.
Dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Banyak sekali. Tetapi masih banyak ya sumber daya alam di negara kita yang tidak dikelola secara baik. Ataupun banyak dikelola oleh orang-orang asing. Kenapa? Karena sumber daya manusia kita. Jadi saat ini diharapkan kalian belajarlah baik-baik supaya kalian akan mengelola sumber daya alam yang ada di negara kita. Oke, yang ketiga itu yang pengaruh itu iptek, teknologi, ilmu pengetahuan. Oke, yang akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Jadi saat ini kalian sementara belajar, persiapan diri belajar, kalian belajar baik-baik, tingkatkan kemampuan teknologi kalian, kemampuan-kemampuan yang ada untuk apa? Ya, ini untuk kalian sendiri nanti ya. Jadi diharapkan kalian tingkatkan iptek kalian, tingkatkan pengetahuan kalian. Saatnya kalian belajar baik-baik. Dan waktunya tiba, ketika kalian sudah mempersiapkan diri waktunya tiba, kalian sudah siap. Ini saya siap melaksanakan mandat yang akan diberikan. Ya, jadi diharapkan bagi kalian siap belajar. Ini ilmu pengetahuan ini sangat penting ya dalam pembangunan ekonomi. Contoh ya tadi Singapura, dia tidak sumber daya alam, tapi sumber daya manusia luar biasa. Ipteknya juga sangat luar biasa sekali. Nah, yang keempat modal. Modal ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi ya dan sistem sosial budaya. Nah, itulah 5 faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Sekarang masalah-masalah pembangunan ekonomi. Ya. Yang pertama masalah yang kita bahas itu di negara berkembang. Jadi ciri-ciri negara berkembang pertama pendapatan per tahun yang cenderung rendah. Pendapatan mereka rendah. Yang kedua ketergantungan pada sektor primer atau pertanian. Jadi ciri-ciri negara berkembang mereka masih tergantung di sektor pertanian. Banyak di sektor pertanian. Kalau negara-negara berkembang. Baru yang ketiga keamanan tidak terjamin. Keempat fasilitas kesehatan minim sekali kesehatan. Apalagi kalau sumber daya manusia rendah ya. Perkembangan penduduk tidak terkendali. Ya biasanya kalau negara berkembang penduduknya banyak. Dan besarnya angka pengangguran itu ciri-ciri dan terakhir impor lebih tinggi dibandingkan ekspor. Jadi negara-negara berkembang cenderung mereka melakukan kegiatan impor. Baru yang lanjut permasalahan negara berkembang. Masalah negara berkembang pertama standar hidup rendah ya, kehidupan mereka rendah ya dan sandang pangan papan ya sangat rendah. Tingginya pertumbuhan penduduk, ya negara berkembang memang DP penduduk ya akan banyak. Nah itu DP persoalan. Tingginya pertumbuhan penduduk tampak dibarengi dengan lapangan kerja. Ya, itu masalah yang sangat besar sehingga terjadi pengangguran karena pertumbuhan penduduknya banyak, sedangkan tempat lapangan kerjanya kurang, maka akan mengakibatkan pengangguran yang sangat banyak. Dan akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Kenapa? Karena tidak ada pekerja dan tentunya tidak ada pendapatan. Nah, nggak ada pendapatan ya akan meningkatkan kemiskinan. Ya, produksinya juga yang rendah, tingkat produksi rendah, tingkat pendidikan yang rendah. Ya, itu ya masalah-masalah pembangunan ekonomi. Nah, sekarang kita lanjut di dampak pembangunan ekonomi. Jadi dampak yang pertama atau dampak positif. Nah, dampak positif satu, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi itu ya. Yang kedua, terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ada pembangunan ekonomi, maka akan menciptakan lapangan-lapangan pekerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada lapangan pekerjaan dan masyarakat bekerja. Yang ketiga, tentunya akan meningkatkan tingkat pendapatan nasional. Akan ada peningkatan pendapatan. Kesejahteraan juga masyarakat meningkat ya. Ketika mereka kerja dapat gaji, dapat uang, dan juga perusahaan juga swasta dapat laba, dan tentunya itu akan meningkatkan pendapatan masing-masing. Juga pendapatan negara akan meningkat, akan store pajak ke negara. Yang keempat, dimungkinkan ada perubahan struktur perekonomian.
Dari struktur ekonomi agraris dari pertanian akan menjadi struktur ekonomi industri dan jasa. Jadi akan terjadi perubahan struktur ekonomi dari struktur ekonomi agraris atau pertanian menjadi struktur ekonomi industri. Dan yang kelima, akan ada peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Kenapa? Karena akan ada inovasi-inovasi, penelitian dan seterusnya, sehingga teknologi itu akan berkembang. Itu dampak secara positif. Nah, sekarang dampak negatif. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau pembangunan ekonomi tidak terencana dengan baik, maka akan terjadi kerusakan lingkungan kita. Hutan-hutan akhirnya dibawa dengan habis. Akan terjadi kerusakan yang sangat hebat. Yang kedua, industrialisasi mengakibatkan berkurang lahan pertanian. Ya betul, ketika didirikan pabrik-pabrik tidak ada perencanaan, sehingga lahan pertanian berkurang. Dampaknya kalau lahan pertanian berkurang, sumber makanan kita mana? Ya, akan menurun, mengalami penurunan. Nah, ini harus diperhatikan ya, ketika akan membangun satu industri itu harus perhatikan tentang lahan pertanian. Bagaimana solusinya supaya industri memang berkembang, tetapi dari lahan pertanian tetap ada untuk menanam, untuk apa sumber makanan kita tetap terjamin. Yang ketiga, akan hilangnya habitat alam baik hayat atau hewani. Ya, dampaknya ketika hutan itu beralih fungsi. Hal yang lain tentunya hewan-hewan yang ada di sana di hutan-hutan tentunya akan mengalami habitatnya akan berkurang. Kasihan mereka ya. Pada yang keempat, terjadinya pencemaran air, udara dan tanah. Ini DP dampak negatif dari pembangunan ekonomi. Itulah dalam pembangunan harus diperhatikan supaya tidak terjadi pencemaran air, udara dan tanah. Pendidikan pabrik harus ada DP dampak bagaimana supaya tidak terjadi pencemaran. Tentunya kalau terjadi pencemaran air, udara dan tanah, yang rugi siapa? Yang ruginya kita ya sebagai manusia. Itu dampak pembangunan ekonomi. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita sudah selesai. Oke, mana ya? Vanessa, Prilly, Medi, mana? Aktifkan kamera kalian. Oke, sudah selesai ya. Jadi diharapkan ya materi ini kalian kembangkan ya. Kalian kembangkan, kalian latih dan melatih diri terus supaya bukan cuma dengar-dengar, tapi bagaimana kalian melatih mengembangkan materi-materi ini dengan baik. Ini aktifkan kamera ini. Ada kemana ini orang-orangnya ini? Udah tahu ada kemana ini. Jadi hanya berapa orang? Yang Vanessa, Devi, Chelsea, Maura, di mana kalian semua? Yangli, Erik, Frama Jansen, Medi. Hey, halo. Aktifkan kamera semua ya. Hadir. Bagaimana ikut? Aktifkan tuh kamera, jangan cuma aja itu kok enggak ada petik DP orang. Ada kemana-mana. Jadi terima kasih banyak. Materi kita sudah selesai. Ya, Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.